Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi. Pengertian kesehatan reproduksi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yakni keadaan sehat secara fisik, mental, sosial, secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki ataupun perempuan. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi sangatlah penting, apalagi untuk para remaja, karena dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah ataupun terkena penyakit infeksi menular seksual. Tujuan mengetahui kesehatan reproduksi antara lain yaitu agar mengetahui betapa pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dengan baik. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui dampak negatif apabila tidak menjaga kesehatan reproduksi, dan yang terakhir untuk melindungi diri dari berbagai penyakit menular seksual. Organ reproduksi pada perempuan. Organ reproduksi pada perempuan terdiri dari vagina, serviks atau mulut rahim, perimetrium atau lapisan paling luar dari dinding rahim, myometrium lapisan paling tebal di rahim, endometrium tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi, uterus atau rahim, fundus atau puncak rahim, fallopian tube atau tuba fallopi, dua saluran yang menghubungkan ovarium dan juga rahim, infundibulum yaitu bagian dari tuba fallopi, fimbriae adalah saluran indung telur, ovari adalah indung telur. Selanjutnya yaitu organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki terdiri dari lubang penis, kepala penis, skotrum yang berfungsi sebagai pembungkus testis atau buah zakar, testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron, vas deferens berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi, saluran kencing, prostat berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang menyuburkan dan melindungi sperma, kandung kemih berfungsi menampung cairan yang setelah disaring oleh ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penyakit infeksi, penyakit degeneratif, dan penyakit yang disebabkan oleh perilaku tidak sehat. Penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit berupa bakteri atau organisme. Penyakit infeksi dapat menular dari satu orang kepada orang lain melalui udara, penggunaan jarum suntik, penggunaan alat makan, dan juga dapat menular melalui cairan saat berhubungan seksual. Contoh dari penyakit infeksi pada organ reproduksi antara lain chlamydia, gonores atau kencing nanah, herpes genital, sifilis atau raja singa, HIV/AIDS, kanker pada alat
reproduksi seperti kanker serviks atau kanker-kanker yang lainnya. Untuk cara pencegahan dari penyakit infeksi yaitu dengan cara menjaga kebersihan organ reproduksi, hindari merokok, memakan makanan yang sehat dan bergizi, berolahraga dan mengkonsumsi buah dan sayur, jangan melakukan seks bebas atau seks pranikah. Adapun contoh penyakit infeksi yang lainnya yaitu seperti TBC, tetanus, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Biasanya disebabkan oleh proses penuaan atau bertambahnya umur. Contoh dari penyakit degeneratif adalah diabetes, jantung, osteoporosis, hipertensi, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Pencegahan penyakit degeneratif antara lain yaitu melakukan gaya hidup sehat, mengurangi asupan kalori yang berlebih, lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan, menjaga berat badan agar tidak berlebihan, istirahat yang cukup, serta rutin berolahraga. Selanjutnya yaitu penyakit yang disebabkan oleh perilaku tidak sehat. Contoh dari penyakit ini adalah obesitas, jantung, tekanan darah tinggi, kanker, stroke, dan lain sebagainya. Cara pencegahannya yaitu dengan cara menjaga pola makan, rutin berolahraga, tidur yang cukup, menjaga kebersihan area reproduksi. Menjaga kesehatan organ reproduksi sangatlah penting karena penyakit yang menyerang organ reproduksi sangatlah berbahaya, maka kita perlu hati-hati. Jika kita menjaga kesehatan organ reproduksi dengan baik, maka kemungkinan kita terkena penyakit berbahaya sangatlah kecil. Karena penyakit-penyakit berbahaya yang menyerang organ reproduksi dapat ditularkan melalui cairan saat berhubungan intim, maka sebelum melakukan hubungan seksual, kita perlu mengetahui apakah pasangan kita memiliki riwayat penyakit, dan kita perlu tahu apa penyakit yang diderita oleh pasangan kita agar kita dapat meminimalisir penularan penyakit tersebut. Video ini bertujuan untuk sedikit membagi informasi yang saya miliki mengenai kesehatan kepada teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi ya, karena saya pun masih perlu banyak belajar. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Praswe Jaya.